kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, bilang kau berkarya di antara kami. Pengurapan-Mu yang akan memampukan kami menangkap apa yang kami dengar. Kebenaran firman yang akan mengubah pikiran kami, mengubah hidup kami, bahkan mengubah masa depan kami. Itu boleh terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku pada saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami semua diberkati oleh karenanya. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang keras. Tepuk tangan prajurit. Iya, ini memang belum waktunya makan. Maka suara tepukannya juga masih tepukan yang setengah-setengah. Yang sudah makan saja sekarang. Iya. Silakan duduk. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik, yang bisa mengundang polemik, dan bahkan bisa menjadi perdebatan kalau itu dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami. Tetapi firman tidak untuk kita perdebatkan, tapi firman adalah kita pergunakan supaya kita lakukan dan berkenan di hadapan Tuhan. Judul daripada topik yang saya ingin bagikan pada hari ini adalah, tolong ditayangkan. Iya. Berdoa, menyanyi, dan memuji. Di situ saya tambahkan, ya sesuai dengan ayatnya, dengan roh dan akal budi. Ya. Berdoa mengubah segala sesuatu. Tadi kita naikkan pujian itu. Oleh karena itu kalau saudara ingin mengubah kondisi saudara, berdoalah. Kepada siapa? Kepada Allah. Mari kita belajar tentang berdoa, memuji, ya menyanyi di dalam roh dan akal budi. Hari ini saya akan pakai 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Berikutnya ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kita perlu sepakat tentang pemahaman ini. Bahwa kita ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita nggak ada yang sama. Walaupun kembar pun juga nggak sama. Jiwa walaupun punya background, punya uang, punya masalah yang sama, belum tentu jiwa kita sama. Gitu pula dengan roh kita. Bedanya, kalau manusia sudah tidak memiliki roh, maka itu yang dibilang mati. Nah, saudara, saya tidak mengupas tentang hal itu, tetapi saya ingin ajak saudara untuk terus bergerak. Apa yang kita pelajari pada hari ini, biarlah membuat kita memahami lebih dalam lagi, dan kita mengerti dan mulai melakukan dalam hidup ini. Berdoa. Berdoa ini sesungguhnya adalah two-way communication. Yang gak ngerti bahasa Inggris angkat tangan. Semua ngerti ya. Bahwa kita berkomunikasi untuk saling bisa bersahutan. Tentunya di dalam berdoa kepada Allah, ya nggak mungkin sama manusia. Kalau berdoanya sama manusia bukan berdoa, itu ngerumpi. Nah, berdoa berharap bahwa di dalam kita menghampiri Tuhan, menyampaikan komunikasi kita mendapatkan jawaban. Dan itu bisa dilakukan dengan roh dan akal budi. Yang berikutnya adalah menyanyi dan memuji. Di dalam menyanyi dan memuji ini lebih banyak merupakan satu arah. Ya. Oleh karena kita menaikkan
pujian, kita menyanyi buat Tuhan, dan kita tidak perlu menantikan karena itu sedang kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan ini pun ternyata bisa kita lakukan di dalam roh dan akal budi. Ya. 1 Korintus 14 ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Manusia kalau sudah menggunakan bunyi itu, harus ada artinya. Ya. Ayat yang 11, tetapi jika aku tidak mengerti arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Saya ajak saudara memahami dengan sederhana saja. Ya. Pada waktu saudara sedang pergi ke pasar. Ya. Dan kemudian saudara sambil telepon ngomong sama temannya. Piye kabari? Sementara di situ ada orang-orang di pasar. Dan mereka kalau orang Hong Kong akan bertanya. Kita berbahasa yang tidak dimengerti mereka, kita jadi orang asing buat mereka. Ini sesuatu hal yang perlu untuk kita pahami, bahwa setiap bahasa, itu kalau nggak ada artinya, dan kita perkatakan, loh ya kan? Iya. Nah, ayo sekarang dari dasar ini firman yang saya akan kupas. Terus saya akan bersama saudara untuk memahami. Kalau kita nggak tahu, kita tanya. Karena kadang-kadang pengertian kita memiliki keterbatasan. Contoh, saya punya juga saudara sepelayanan, rekan sekerja. Waktu kami pergi bersama-sama satu mobil atau kita sedang ambil waktu untuk ya menikmati liburan bersama-sama, saya mendengar mereka ini suami istri. Kalau ngomong sebutannya John. Saya ingin tanya di sini yang sudah menikah, siapa yang panggil suaminya John, yang namanya enggak John? Ada? Nah, pada waktu istrinya panggil John, suaminya yang namanya bukan John mendadak menjawab. Saya jadi orang asing kan? Betul ya? Tapi pada kesempatan lain gantian suaminya ngomong sama istrinya, John. Sama-sama saya nggak ngerti artinya apa, saya jadi orang asing. Nih. Saya tanya, kenapa? Kok kalian berdua panggilan masing-masingnya kok sama? John. Diberi jawaban, itu panggilan semenjak pacaran dulu. Cihui. Yang belum punya pacar jangan ikut-ikutan ya. Nanti kalau saudara panggil pacarmu John dan kebetulan dekat dengan teman saya, dia tambah bingung saudara. Ya, ini merupakan satu hal yang kita pahami dulu. Supaya saudara mengerti bahwa kalau ada di dalam kerumunan orang yang bahasanya kita nggak ngerti, kita jadi orang asing. Dan mereka pun juga menganggap kita adalah orang asing. Berikutnya. Tadi berdoa adalah two-way communication. Harusnya lebih sering kita menggunakan ini untuk juga berkomunikasi dengan Bapa sampai kita bisa mendengar jawabannya. Sayangnya, ya, hanya di pelajaran saudara diajar untuk mendengar suara Allah. Tapi di khotbah belum tentu berbicara tentang hal itu. Tapi intinya, berdoa adalah dua arah. Di mana kita bisa menggunakan akal budi. Berdoa kepada Allah dengan akal budi ini dengan bahasa Indonesia, saudara. Saya yakin saudara kalau berdoa pakai bahasa Kantonis, itu pasti mengalami kesulitan. Atau bahasa Inggris. Mikir dulu baru ngomong kan? Nah,
Tapi kalau pakai bahasa ibu, ya bahasa sehari-hari yang kita pakai, itu akan membuat kita sedang menggunakan akal budi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Tetapi 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, perhatikan baik-baik ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hal-hal yang rahasia itu biasanya hanya disampaikan kepada siapa yang paling karib, paling akrab, paling dekat, paling intim. Setuju enggak? Kepada semua orang saudara ceritakan hal-hal yang rahasia. Aku punya pacar lagi lu. Kan enggak kan? Disimpan. Supaya pacar yang sekarang jangan ketahuan gitu kan. Ini satu contoh yang sederhana. Bahwa kalau hal yang rahasia itu kita enggak sembarangan untuk memperkatakan dan tentunya hanya pada satu pribadi yang paling dekat, paling karib. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Waktu kita di gereja ini berbahasa roh memang bagi yang datang, yang belum berbahasa roh, pasti akan menganggap kita ini orang asing. Tapi kita yang berbahasa roh jangan menganggap mereka yang tidak berbahasa roh ini orang asing. Kita perlu melihat mereka bahwa mereka belum mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, melalui baptisan Roh Kudus dengan tanda adalah bahasa roh. Oleh karena itu kita berbicara bukan pada manusia tapi kepada Allah. Hanya bagi yang bisa berbahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Lah, kalau enggak mendapatkan bahasa roh, pakai bahasa apa? Bahasa akal budi. Kalau saudara enggak bisa pakai bahasa akal budi, malah bingung saya ada di sini. Ya, ini sesuatu hal yang bisa kita lakukan kepada Allah. Enggak bisa bahasa roh, enggak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena bahasa roh ini hanya Allah yang memberi. Bukan pendeta yang tumpangi tangan. Bukan karena kakak rohanimu yang kuyel-kuyel. Kepalamu sampai muat mawut gitu. Bukan. Tapi karena Tuhan Yesus sendiri. Yang berkenan tuh membaptis kita dengan Roh Kudus. Di mana kita diberi. Kita menerima yang namanya bahasa roh. Dan bahasa roh ini pada waktu kita pakai, yang mengerti cuma kita dengan roh. Hanya kita yang diberi. Kita mengertinya melalui roh kita dengan Allah yang memberi. Oleh karena itu jangan belanja ke pasar dengan bahasa roh. Karena penjual sayur nggak ngerti bahasanya dan mereka manusia. Ya, jangan berkomunikasi dengan teman-teman satu gereja berbahasa roh, saya pun juga enggak ngerti. Bahasa kerennya kan mcikongmat. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita berbahasa roh perlu untuk kita menata ya mindset kita. Kalau kita berbahasa roh tuh kita sedang berhadapan dengan Allah. Katakan sebelahmu, bahasa roh itu pada waktu kita berhadapan dengan Allah. Saya uraikan lebih jelas supaya saudara nangkep. Waktu saya berada di base menuju ke airport, cukup lama kan, biasanya 45 sampai 1 jam. Saya bisa berbahasa roh. Saya di pesawat terbang, dalam perjalanan, saya bisa berbahasa roh. Mungkin saudara yang gak ngerti tanya, lah Allah ada di depannya Bapak, di sebelah mana? Ini kita perlu tahu, roh itu ada di dalam hidup kita. Ya, sehingga pada waktu kita
Berbicara dengan bahasa roh, kita tuh berbicara dengan roh Allah yang kita tahu tinggal diam di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berbicara dengan Allah, gak mungkin kita ngomongnya sembarangan. Betul kan? Saudara ketemu dengan Bapak Ibu Gembala aja kalau ngomong serius. Sementara di luar berkata, wah, ya apa kabar? Itu kalau di luar sana. Begitu masuk ketemu papi. Shalom papi mami, apa kabarnya? Kok enggak teriak-teriak? Papi mami apa kabar nih? Enggak tak? Berubah kan? Berubah kan? Yang berubah katakan amin. Nah, masih waras kita. Loh betul. Jadi pada waktu kita berbahasa roh, satu mindset yang harus ada dalam diri kita nih, kita sedang berhadapan dengan Allah. Masalah apa yang kita ungkapkan kepada Bapak kita ini, itu orang lain gak bakalan tahu, yang tahu cuma kita. Tetapi yang jelas, waktu kita berbahasa roh kita gak mungkin sembarangan. Ini yang perlu kita bangun. Ya. Sehingga pada waktu saya sempat mendengar rekaman di Facebook, bukan saya sih, ya kebetulan di rumah, mami itu buka Facebook mendengar. Dan mendadak saya mendengar ada hamba Tuhan berkhotbah dan yang dikhotbahin itu ketawa. Sampai beberapa menit itu ketawa karena apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Saya nggak tahu saudara pernah dengar apa enggak. Ya. Dan hamba Tuhan berkata ini, apa itu? Saya mau ngomong sampai rasanya nggak sampai hati. Apakah itu yang katakan kepada Allah waktu kita berbahasa roh? Mungkin saudara yang bingung saya ungkap sedikit. Saya nggak bermaksud untuk nyerang, enggak. Karena percuma saya membela firman Allah. Ya kan? Percuma, nggak perlu kita berdebat. Tetapi pada waktu kita mendengar hamba ini berkata, sandal lawas. Saya ingin tanya saudara yang berbahasa roh, ada yang pernah mengucapkan itu? Kalau ada, bertobat dan berubah. Dan itu diulang dan diulang dan diulang sampai yang dengar ketawa dan ketawa. Pada waktu pertama kali saya dengar, saya punya emosi. Seperti api-api ini nyala semua. Tapi bukan api Roh Kudus. Api kemarahan. Tapi pada waktu saya renungkan, ya. Dia punya hak untuk bicara sebagai hamba Tuhan sesuai dengan pemahamannya. Saya juga punya hak di sini sebagai gembala untuk menjelaskannya kepada saudara. Ya. Ingat bahasa roh itu adalah bahasa yang kita pakai dengan Allah. Manusia nggak ada yang tahu. Kok dia bisa tahu ada yang lawas, ada yang baru. Luar biasa kan? Buat saya, itu sesuatu hal yang perlu untuk kita renungkan. Pada waktu kita berbahasa roh, itu jelas sikap kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan kita pasti nggak sembarangan dan sembrono. Dan itu dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi hanya kita yang diberi dengan Allah itu sendiri. Dan apa yang kita katakan itu adalah hal-hal yang rahasia. Ya. Kalau kondisi demikian terjadi dan kita suka menggunakannya seperti Rasul Paulus, kita sedang berbicara secara pribadi sama Allah. Hal-hal yang rahasia yang sebelahmu nggak tahu. Belakangmu juga nggak ngerti. Tapi mereka akan melihat waktu kita mengucapkan sikap kita, hormat kita kepada Allah. Kadang-kadang kita mau bermanja-manja dengan Allah, boleh nggak?
Boleh. Tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Keintiman dengan Allah terbaca melalui apa yang sedang kita bicarakan dengan Allah di dalam bahasa roh. Yang belum dibaptis memang saya ngerti, sulit. Untuk bisa memahami, enggak apa-apa. Rindukan kalau engkau mau, dan kau akan menikmati kedekatan dengan Allah. Ya, melalui bahasa roh. Karena di Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara pernah mengalami masalah yang begitu berat? Sampai saudara merasa bahwa udah jatuh, tertimpa tangga, kesiram ember, keserempet becak lagi. Rasanya bertubi-tubi dan tubi. Dan kondisi ini membuat engkau tak berdaya. Mau ngomong aja sudah enggak bisa. Kan? Pada keadaan seperti inilah kita bisa menghampiri Allah dengan bahasa yang baru. Saya membuktikan itu. Saya penyiarkan kerja keluar kota, mendadak istrinya meninggal tanpa sakit, tanpa rumah sakit, tanpa ke dokter, tahu-tahu meninggal. Maka betapa dahsyat masalah itu menghimpit dia. Dia dicari oleh bosnya supaya kembali pulang. Dan anak-anaknya ada 3, yang 1 masih kecil. Bagaimana merawat? Bagaimana terpukulnya dengan ditinggalkan itu. Sehingga pada waktu pemakaman saya melihat dia sudah duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Teman-teman coba untuk mengangkat tubuhnya karena peti jenazah sedang dibawa ke tempat pemakaman. Saya perhatikan kakinya sudah tidak lagi bisa berjalan, diseret. Saya dari belakang cuma mendekat dan berkata kepada dia, bahasa roh, pakai bahasa roh. Bersyukur bahwa dia sudah dibaptis, Roh Kudus. Dan pada waktu dia berbahasa roh, turun dari mobil sampai ke tempat liang lahat. Saya lihat kakinya sudah mulai menjejak dan mulai kuat. Karena dia sudah enggak mampu untuk ngomong lagi. Disinilah kita bisa mendapatkan dampak baptisan Roh Kudus tadi untuk mendapatkan kekuatan. Karena ada kelemahan dalam diri kita yang enggak mampu. Ya, untuk kita tangani. Ya. Oleh karena itu, pada waktu kita berada di dalam kelompok orang percaya yang mayoritas berbahasa roh. Kalau pulang ke Indonesia, di gerejamu nggak ada yang pakai bahasa roh, jangan berbahasa roh di gereja. Nanti bingung satu gereja. Ya. Tetapi di saat teduhmu pakai. Bayi aja kalau dari masa pertumbuhannya sampai besar nggak pakai kantonis, yang besarnya juga nggak bisa bahasa kantonis. Betul? Nah, kenapa anakmu bisa bahasa Indonesia? Karena di sekitarnya bahasa Indonesia. Coba anakmu ditaruh panti asuhan di Hong Kong, kantonis pasti. Betul kan? Oleh karena itu berbahasa roh lah. Memang untuk mendapatkan gereja berbahasa roh enggak semua, ya. Tetapi paling tidak kita sendiri perlu untuk tetap membangun komunikasi dengan Bapa di surga dengan bahasa yang cuma kita yang tahu dan itu hal-hal yang rahasia. Berikutnya, menyanyi dan memuji. Biasanya kalau menyanyi dan memuji ini, ya memang kita bisa pakai akal budi. Kebanyakan lebih seringnya itu satu arah. Artinya kita nggak perlu menunggu jawaban Tuhan, tapi kita ingin sampaikan isi hatinya. Ya, dapat respon ya puji Tuhan. Kalau nggak ada respon, yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Ya,
menyanyi dengan suara yang dimengerti. Kalau nggak ngerti memang nggak bisa nyambung, saudara. Perhatikan kalau di sini kita nyanyi pakai bahasa Inggris, yang nggak bisa Inggris, sementara yang tahu bahasa Inggris bisa nangis. Aneh kan? Karena kadang nggak ngerti. Nah, kita bisa karena membaca, kita bisa karena kita hafal, dan karena kita bisa pernah nyanyi lagu itu, maka kita bisa mengikuti. Tetapi itu baru menyanyi. Bagi saya, memuji itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Persis dengan apa yang kita katakan. Saya percaya kaum milenial sekarang paling ngerti. Kalau engkau kenalan sama cowok dan cowokmu berulang kali ngomong I love you. Full. Setiap kali ketemu I love you. Saya yakin saudara pasti bisa menangkap ini serius apa enggak. Kalau enggak berarti kena PHP, saudara. Tetapi kalau saudara menangkap, benar apa enggak ini? Kalau ternyata yang di mulut dengan yang di hati enggak sama, kira-kira apa yang saudara katakan? Saya coba bayangkan ada malaikat nih. Ya. Ada malaikat. Ini pada waktu malaikat itu mendengar nih yang di bumi ini ada yang nyanyi. Ya. Bapa, ku persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Stop dulu. Kalau malaikat lihat dan dia menemukan, tuh ini yang nyanyi Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Tadi pagi aja pamit sama bubunya bohong. Saya nggak nyindir ya, maaf. Mohon maaf, tak ada maksud hati untuk nyindir. Ya, malaikat kan ngelihat kan, dia dikirim untuk jagain kita loh. Gak ngerti ya, kasihan deh. Sekarang ketahuilah bahwa kita orang percaya, Tuhan tuh kirim malaikat paling gak satu. Dia dampingi terus kita, entah sebelah mana ada. Jadi waktu kita bohong dia tahu, catat. Ku sembahkan Tuhan. Suaranya bagus banget ya. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi di luar sana ngomongnya sembrono, nggak keruan. Malaikat lihat kan? Kalau saudara jadi malaikatnya, lihat orang model begini nih diapain nak ya? Itu kan?
Sayang kita nggak lihat malaikatnya. Kalau lihat malaikatnya, ampun gitu kan. Jadi memuji itu harusnya menyatu dengan diri kita. Ya. Menyatu apa yang kita katakan itu memang apa yang ada dalam hati kita. Pasti beda. Ya. Kondisi demikian ini merupakan hal yang harusnya ada dalam hidup kita. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Di dalam kita menyanyi dan memuji, itu kita bisa bermazmur dengan akal budi kita. Bermazmur itu berarti kita membaca ayat-ayat di dalam kitab Mazmur. Karena di situ gambaran sang pemazmur ini, entah siapa, apakah itu Musa, entah itu Daud, entah itu Bani Asaf, Bani Korah, mereka mengungkapkan isi hatinya. Ya. Dan ini tertulis di dalam Alkitab. Ya. Dan kita sering nyanyi loh. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Kasih setiamu lebih dari biar bibirku memegahkan engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kalau orang nyanyi pakai hati, itu harus ada ekspresi. Orang nyanyi pakai hati, harusnya ada ekspresi di situ. Itu yang tersirat. Banyak orang hafal lagu ini. Ya. Banyak yang hafal lagu ini dan suaranya jauh lebih bagus dari saya. Saya pun juga bisa nyanyi, tapi belum tentu memuji. Pertanyaannya, kapan saat saya bisa benar-benar memuji? Saat dalam pikiran saya itu melintas peristiwa begini. Saya ini pernah sekolah di perguruan tinggi namanya Rutonji. Lokasinya di Wancai. Saya masuk pendaftaran di UGD. Akhirnya harus sekolah 6 hari. Saya mengalami peristiwa seperti itu. Orang lain yang menderita sakit yang sama dengan saya, kebanyakan mereka menderita. Tapi kalau saya sampai hari ini seperti ini, saya tahu itu karena kemurahan Tuhan kan. Amin. Pada waktu itu saya pakai untuk menghampiri Tuhan. Bila ku renungkan kasih, saya coba untuk merenungkan apa yang saya lewati bersama Tuhan. Tanpa sadar ekspresi saya akan muncul. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Air mata saya bisa mengalir. Tuhan terima kasih. Kasih setiamu betul luar biasa. Engkaulah penolongku.
Saya aminkan apa yang saya nyanyikan. Dan itulah yang namanya memuji. Tetapi Mazmur juga kita bisa baca pada ayat-ayat yang di dalam Mazmur itu. Pada waktu kita bermazmur perlu diketahui bahwa pemazmur ini pada waktu akhirnya tertulis dalam kitab. Itu sesungguhnya pada waktu mereka bermazmur itu mereka mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Saya tahu nggak semua worship leader bisa. Kalau bisa, saya akan bersyukur betul sama-sama Tuhan. Karena nggak mungkin WL akan memperkatakan yang tidak ada dalam hatinya. Tetapi pada waktu membaca, saya sekarang coba ambil Mazmur 84. Saya tahu bermazmur ini pada waktu membaca dibutuhkan akan hal yang dia pahami dan dia mengerti tentang apa yang dia mazmurkan. Dan ini perlu pemain musik karena tidak semua pemain musik bisa. Saya pernah coba di Indonesia, saya pikir pemusiknya wah jago nih di sana. Indonesia gerejanya gede-gede gitu kan, jemaatnya sampai ribuan, masa nggak bisa? Ternyata belum tentu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang akan bisa untuk mendampingi saya di dalam bermazmur. Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Kalau saudara mendengar saya bermazmur dan hati saudara merindukannya, mulai dilatih hari ini. Pumpung Tuhan belum datang. Kalau sudah datang terlambat, saudara. Saudara bisa pakai di rumah, nggak perlu pakai musik pun bisa sebetulnya kalau mau, karena itu dari tekad hati kita. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan-Mu. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Allahku, Rajaku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saya rasakan ini. Tuhan mulai gairahkan dalam dirimu. Itu bukan hanya untuk saya, tapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan, mengasihi akan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti di saat kita ibadah, semua bermazmur. Dengan perlahan, dengan akal budi, menghampiri Tuhan. Dan kita bisa memperkatakan apa yang ada dalam hati kita.
Tak sanggup akan ku balas kasih-Mu besar Tuhan atasku, atas hamba-Mu ini. Ini aku Tuhan, kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu buat aku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Itu dengan akal budi. Kita bisa pakai roh. 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita berbahasa roh untuk membangun diri sendiri waktu kita hampiri Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, di mana kita bernaung kepadanya. Yang perlu menjadi pegangan kita hari ini adalah ada goal. Kalau ini nggak tercapai, percuma saudara datang di sini dan berdoa, memuji, menyembah. Baik dengan roh maupun akal budi akan ada goalnya, yaitu respon daripada Allah. Kita cari Tuhan tapi dicuekin. Jangan mau, Dia bukan Allah yang seperti itu. Rindukan respon daripada Allah. Karena pada waktu Dia menjawab doa-doa kita, firman-Nya berkata Dia akan menjawab jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu janji Allah kita. Dia akan memberikan hikmat, Dia akan memberikan pengertian, jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Waktu kita naikkan pujian kita, Allah kita berjanji Dia bersemayam di atas pujian umat-Nya. Jelas, Dia hadir, Dia akan menghibur, Dia akan menguatkan, yang sakit Dia akan sembuhkan. Gak mungkin Bapak kita sekejam itu. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dan endingnya, damai sejahtera yang melebihi segala akal dan sukacita yang melimpah itu akan menjadi bagian daripada setiap kita. Tundukkan kepala. Tidak perlu saudara harus berbahasa roh. Pakai akal budi pun bisa. Hampiri Tuhan dan mulai katakan apa yang ada dalam hatimu.